Jadi ketika kita sudah tahu nilai passing grade-nya, pilihan pertama, kedua bisa kita kondisikan ya. Jadi kesimpulannya tadi, pertama pilihan pertamanya harus sama dengan nilai kemampuan kamu, di pilihan keduanya 50 poin atau 100 poin lebih rendah ya dari batas kemampuan kamu. Itu bisa ditaruh di pilihan kedua. Nah, aturan lain kalau seandainya saya nggak tahu passing grade, kalau seandainya saya cari saya juga nggak dapet, ada nggak alat bantu lain yang bisa dipakai untuk menentukan setidak-tidaknya yang jurusan mana yang bisa ditaruh pilihan kedua deh? Ada nggak caranya? Jawabannya ada, ya. Ada cara untuk mengetahui bagaimana kemungkinan sebuah jurusan itu bisa ditaruh di pilihan kedua setidaknya ya, di pilihan kedua setidaknya itu ada caranya. Bagaimana caranya? Ya kita hitung keketatan atau kita pakai data-data keketatan yang disediakan oleh LTMPT. Nah, kita coba ya, kita lihat data yang ada di LTMPT ini. Ini adalah website resminya. Kita klik daftar PTN, ya. Oke, kita coba rubah dulu model layarnya, oke. Nah, caranya adalah kamu klik ya, klik PTN-nya atau lihat prodi ya dari jurusan. Misalkan yang pengen kamu pilih, misalkan ya Unpad misalkan ya, Universitas Pajajaran ya. Kita lihat prodi, klik lihat prodi. Nanti kita diarahkan ya ke daftar jurusan yang tersedia untuk SBMPTN tahun ini. Nah, ada berapa jurusan? Nah, data apa yang kita pakai untuk bisa melihat apakah jurusan tersebut ada pilihan kedua, bisa ditaruh pilihan kedua atau tidak? Nah, caranya adalah kamu lihat nilai keketatannya. Misalkan ya jurusan perikanan di Unpad. Kita klik, nanti kamu akan dikasih data ini ya. Data sebaran peminat ya, di sebelah kanannya. Nah, di sini di bagian daya tampungnya itu ada ya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu dijelaskan daya tampung dan di bawahnya ini adalah persen-persen. Angka persen ini merujuk kepada keketatan ya. Syarat sebuah jurusan bisa ditaruh di pilihan kedua apabila keketatannya itu besar dari 5% ya. Atau bisa lebih besar dari 6% ya. Makin besar makin bagus lah. Itu bisa ditaruh di pilihan kedua. Persen-persen ini artinya apa? Nah, misalkan ya, kalau di jurusan perikanan 4 ini, kalau kita rata-ratakan ya tiap tahun keketatannya, itu bisa ada di angka 10%. Nah, 10% itu artinya 10 kursi yang ada di perikanan 4 ini diperebutkan oleh 100 orang. Atau kalau kita sederhanakan, satu kursi dari kursi jurusan atau prodi perikanan Unpad itu diperebutkan oleh 10 orang. Itu adalah rasio yang minimal sebenarnya ya, rasio minimal atau minimum ya rentang 10 sampai 15 lah ya. Itu rentang minimum yang setidaknya dimiliki oleh jurusan itu, baru jurusan itu bisa ditaruh di pilihan kedua ya. Tapi kalau lebih rendah dari ini itu tidak memungkinkan ya. Itu tidak memungkinkan. Jadi ini cara kita untuk menilai apakah jurusan itu mungkin ditaruh pilihan kedua atau enggak. Ya. Kalau seandainya kita nggak tahu nilai passing grade-nya berapa ya. Jadi ini cara ini bisa dipakai. Ya. Yang dipakai apa? Nilai rata-rata. Ingat ya, rata-rata dari keketatan. Jadi bukan hanya rata-rata di tahun 2019 saja yang dipakai ya. Tapi juga nilai di tahun-tahun sebelumnya yang kemudian kita rata-ratakan. Itulah rentang keketatan yang ada di jurusan tersebut yang bisa kita pakai. Nah, jadi kalau di perikanan Unpad, apakah ini mungkin ditaruh di pilihan kedua? Mungkin ya. Kita masih punya kans lulus ketika kalau pilihan pertama kita nggak lulus. Kalau seandainya pilihan kedua kita adalah perikanan Unpad.
Nah, ini sampling ya, contoh yang saya ambil untuk jurusan Perikanan 4. Nah, data-data lain bisa kamu lihat di PTN lain dan jurusan lain ya. Jadi kamu tinggal klik ya. Kita ganti PTN, tinggal klik misalkan universitas mana, misalkan Universitas Andalas. Kamu bisa klik Universitas Andalas ini, lalu klik jurusan yang kamu pengen ya. Lihat aja rasionya ya. Rasio antara daya tampung dengan peminat. Nah, maka cari yang daya tampungnya besar tapi peminatnya kecil. Nah, misalkan ada jurusan kimia ya. Kimia Universitas Andalas. Kita lihat persen keketatannya. Ada di angka rata-rata 7% ya. Kalau dirata-ratakan bisa di angka 7 sampai 8%. Berarti 8 kursi di Kimia Universitas Andalas diperebutkan oleh 100 orang. Kalau disederhanakan ya kira-kira satu kursi itu diperebutkan oleh berapa itu? Dibagi sama-sama dibagi 4 dapat 2, 2/25 ya. 2/25, 24, 12 ya. Kira-kira satu kursi diperebutkan oleh 12 atau 13 atau 14 orang ya. Nah, itu masih mungkin untuk dijadikan pilihan kedua. Tapi tentu saja syarat-syarat tadi ya yang saya sebutkan di part pertama, bahwasanya kita harus lihat dulu passing grade-nya, kita harus lihat dulu kemampuan kita nyampe di passing grade atau enggak, baru kemudian kita milih jurusan ya. Itu jalan pertama yang seharusnya kita tempuh. Tapi kalau seandainya nggak tahu ya, dan kita nggak dapat informasi terkait passing grade ini, ya nilai keketatan ini bisa kita jadikan panduan untuk memilih jurusan, tapi di pilihan kedua ya. Di pilihan pertama ya tentu disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Tapi di pilihan kedua ini bisa ya, keketatannya kita jadikan patokan. Ciri-cirinya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, ya rata-rata keketatannya harus lebih besar dari 5%. Itu ciri-ciri jurusan yang bisa ditaruh di pilihan kedua. Nah, kemudian di press release LTMPT, terutama di acara LTMPT Talk Show, Profesor Budi Widiobroto itu sempat menyebutkan, apakah ada PTN yang tidak menerima kalau mereka ditaruh di pilihan kedua? Nah, ini pertanyaan yang menarik kemarin yang disinggung di di video conference kemarin itu. Apa jawaban beliau? Jawabannya adalah ya mungkin saja PTN itu menerapkan kebijakan seperti itu. LTPT hanya bertugas memfasilitasi, menyediakan data-data ya. Terkait siapa yang diloloskan, siapa yang tidak diloloskan, itu berpulang kepada kebijakan PTN masing-masing. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kamu memfinishkan pilihan pertama, pilihan kedua kamu, kamu juga harus pastiin juga ya, PTN yang kamu tuju itu dan jurusan yang kamu tuju itu apakah menerima pilihan kedua. Itu kalau bisa juga dicek ya. Kalau bisa juga dicek. Di mana ngeceknya? Kamu bisa tanya-tanya ya ke mereka yang lulus tahun lalu ya. Itu cara alternatif. Karena di informasi websitenya biasanya informasi kayak gitu nggak akan disediakan ya. Nggak akan disediakan. Jadi kamu bisa tanya ke mereka yang sudah lulus tahun kemarin, apakah ada di antara mereka tuh yang lulus di situ di pilihan kedua. Itu bisa dijadikan sumber informasi ya. Apakah PTN itu menerapkan kebijakan menolak meluluskan mereka di pilihan kedua. Tapi sejauh yang saya ketahui, kalau seandainya keketatannya itu besar dari 5%, biasanya mereka fine-fine saja itu ya untuk memilih atau meluluskan mereka yang menaruh di pilihan kedua. Jadi sebenarnya nggak problem ya. Kalau seandainya keketatannya tadi itu ya, nilai keketatan, persentase keketatannya itu besar, itu syaratnya. Terutama kalau seandainya peminatnya sedikit, nah, itu lebih sangat mungkin ya di pilihan kedua ditaruh itu. Ya, misalkan kursinya 50, peminatnya cuma 80 misalkan atau 100 misalkan. Itu besar kemungkinan ya
jurusan dengan profil daya tampung dan peminat yang seperti itu bisa dipilih sebagai pilihan kedua. Walaupun juga sebenarnya ya kamu perlu cek juga apakah PTN itu menerapkan kebijakan tidak meloloskan mereka yang menaruh di pilihan kedua. Ya, itu perlu juga dicek. Tapi itu tidak jadi satu-satunya pertimbangan ya. Karena banyak pertimbangan yang bisa kamu pakai untuk memilih pilihan pertama dan pilihan kedua ya. Di video part pertama sudah saya jelaskan, dan di bagian kedua ini juga saya tambahkan ya bagian mana dan bagaimana cara memanfaatkan data yang disediakan oleh LTMPT untuk menentukan pilihan pertama dan pilihan kedua. Baik, mungkin itu ya informasi yang bisa saya sampaikan terkait video bagaimana cara menentukan pilihan pertama dan bagaimana cara menentukan pilihan kedua. Oke, demikian. Semoga informasinya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.